Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, tiada henti Allah SWT memberikan berbagai nikmat kepada kita. Yang nikmat itu tidak lain dan tidak bukan harus digunakan sebagai fasilitas kita untuk beribadah pada Allah. Karena hakikat dari penciptaan kita, dibikinnya kita oleh Allah, diciptakannya kita oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka Allah tahu untuk ibadah itu butuh bekal. Untuk ibadah itu harus ada bekalnya. Setelah Allah menciptakan manusia, namanya nikmat ijad, nikmat penciptaan. Kita sudah diciptakan saja, ini sudah bentuk dari nikmat. Maka jangan pernah kita mengeluhkan keberadaan kita. Gitu kan? Jangan pernah mengeluhkan, oh saya hidupnya begini-begini aja. Kok saya seperti ini saja. Jangan. Karena diciptakannya kita saja ini sudah bagian dari nikmat. Namanya nikmat penciptaan atau nikmat ijad. Setelah Allah menciptakan kita dengan nikmat ijad itu, kemudian Allah memberikan nikmat berikutnya. Apa? Nikmat pemeliharaan. Nikmat imdad. Setelah diberi nafas, diberi sehat, diberi pula rizkinya. Yang membuat kita tertekan itu karena kita merasa kurang dengan pemberian dari Allah. Bahkan kadang kita gagal bahagia gara-gara standar hidup kita salah. Saya akan bahagia jika punya ini. Saya akan bahagia jika di level ini. Saya akan bahagia jika bisa ke sini. Hal-hal begitu standar bahagia yang gagal. Jika standar bahagia adalah ini, itu, pengen ini, pengen itu, saya yakin gak akan pernah kita hidup bahagia. Gak akan pernah, Pak. Saya bahagia kalau ganti mobil. Saya bahagia kalau ganti HP. Saya bahagia jika duitnya banyak. Saya bahagia jika ganti istri. Aja ganti istri. Maka saya yakin selamanya kita gak akan pernah bahagia. Gak akan pernah bahagia. Karena kita tidak mensyukuri nikmat berupa nikmat ijad tadi. Nikmat penciptaan dan nikmat imdad, nikmat pemeliharaan. Setelah semua nikmat itu, maka Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah memberikan kita berbagai kenikmatan? Tujuannya satu, Pak, untuk ibadah. Kalau orang sadar
tujuan hidupnya adalah ibadah, saya yakin hidupnya gak akan banyak tingkah, gitu. Dan di antara ibadah itu tadi, kita pada pagi hari ini berkumpul di tempat yang sangat indah, meski dengan keadaan listrik yang ini nikmat juga, Pak. Dengan listriknya pat-pat akhirnya akeh istighfar. Begitu pet, astagfirullahaladzim, itu diampuni dosanya. Sudah tertulis sejak kita diciptakan 4 bulan di kandungan akan mengalami pada bulan Januari tanggal sekian kajian listriknya pat-pat. Maka gak usah mengeluh dengan listriknya, nikmati saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini yaitu menumbuhkan optimisme dengan mengokohkan relasi dengan Allah. Banyak orang merasa pede hidupnya, merasa hidupnya tenang, merasa hidupnya baik-baik saja. Pertama, ketika orang itu punya teman yang baik. Bapak Ibu kalau punya teman baik senang gak, Pak? Senang. Tapi ada satu aja musuh, gelisah gak, Pak? Gelisah. Satu aja orang gak suka dengan kita, itu jadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi bature iku, temannya itu sugi dan awean. Wes lebih tenang maning gue. Punya teman baik, kaya, beli medit. Wah, dia alam-alam baik ukurannya. Alhamdulillah dua batur Pak Basari galanu utang baik ya. Nah ini relasi. Apalagi punya teman pejabat, punya teman orang yang berpengaruh. Seakan tenang kita dua batur kian, saya punya teman ini, saya punya teman ini, relasi. Bahkan banyak orang bisnis, orang kerja mengandalkan relasinya. Seakan-akan sumber dari rezeki, sumber dari kebaikan berawal dari relasinya. Padahal Pak, ketika dalam hati kita saya punya relasi ini, saya punya teman ini, saya punya saudara baik, mengandalkan dalam hati orang-orang tadi, maka Allah akan berlepas diri, Pak. Ini bahaya. Jika di dalam hati kita sudah ada mengandalkan relasi-relasi kita, Allah akan meninggalkan kita. Maka saya angkat temanya, bagaimana membangun hidup ini optimis. Hidup gak gampang sedih, hidup gak gampang masalah, hidup gak gampang gelisah. Dengan jalan mengokohkan hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau ini sudah baik, Pak, lainnya ikut baik. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, semuanya akan ikut baik. Makanya para ulama zaman dulu ketika misalkan kambingnya sakit, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berwudu, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketika anaknya bandel,
susah diurus. Para ulama zaman dulu akan buru-buru kembali pada Allah, memohon ampunan pada Allah. Ketika usahanya dalam masalah, ketika pekerjaannya dalam masalah, ditikung orang, disakiti orang, kembali pada Allah. Oh, jangan-jangan ada yang salah antara saya dengan Allah. Berbalik dengan kita. Jika ada orang benci ke kita, marah ke kita, atau ada sesuatu yang gak baik-baik saja dengan kita, apa yang kita lakukan, Pak? Mencari wedus ireng, mencari kambing hitam. Jangan-jangan dia, karena dia, kita jarang mengacak diri kita. Harusnya jangan-jangan ada yang saya salah dengan saya. Gitu, Pak. Baik. Belum nyala ya? Oh, abad. Baik. Yang berikutnya, padahal kalau ada slide-nya enak. Ya, dicoba sekali lagi. Bapak, kenapa harus Allah? Sebelum kita membangun relasi dengan orang, betul, hablum minanas, betul. Sebelum kita membangun relasi dengan orang, kenapa harus Allah dulu? Kenapa harus mulai dari Allah? Kita sudah sepakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Allah yang menguasai segala alam. Semua dalam genggaman Allah. Kita mengandalkan teman, kita mengandalkan orang tua, kita mengandalkan sahabat, kita mengandalkan jaringan manusia. Yang namanya manusia sewaktu-waktu bisa berubah hatinya. Misal Pak Basari baik banget, iya lagi moodnya bagus, ya. Ketika moodnya lagi jelek, duh, maning-maning Kang Tajir, maning-maning Kang Tajir teka, gili duit bisa, gitu kan. Ketika moodnya lagi jelek, tapi Allah, sejahat apapun kita, sedurhaka apapun kita, Allah tetap baik ke kita. Pernah nggak yang di ruangan ini sholat subuhnya kesiangan? Sering. Ketika sholat subuh kita kesiangan, bangun dari tidur kita masih bernapas enggak? Sikile ilang siji beli, kupingnya gopel beli, matanya picek beli, lakinya dicolong wong beli. Kurang baik apa Allah sama kita? Subuh kesiangan pun Allah masih bangunkan kita dalam keadaan Masya Allah. Gitu kan? Maka harus Allah yang kita jaga. Nomor satu, harus benar-benar kita jagain, benar-benar kita turutin, itu Allah. Jika kita takut membuat orang tersinggung, kenapa kita gak takut membuat Allah tersinggung? Kira-kira subuh kawanan Allah tersinggung beli, Pak? Aduh. Kalau saja Allah gampang marah, mungkin begitu subuh kesiangan langsung yang bangunin beda. Man robuka, man nabiyuka. Arab lagu apa? Bagus kekonon.
Tapi Allah Maha baik. Gitu. Walaupun kita subuh kesiangan, sholat sering telat. Yang di ruangan ini tepat waktu apa sering telat? Bakal lagi mancing tepat waktu apa telat? Bakal lagi bongkar mesin tanggung apa langsung? Tanggung iki, aduh, lamun ditinggal ki priwe, maka tangan wis oli kabeh. Gitu. Termasuk yang duduk di depan bapak-bapak ini kadang ketika wis kari salate bae, wis wudu, wis segala, teka pasien, wis muta-muta, wis tolong dulu pasien. Artinya apa? Sungguh banyak kekurangan kita dalam hubungan dengan Allah. Tapi Allah Maha baik, maka harus kita jagain Allahnya, Pak. Baik. Di dalam bermajelis, sebelum tadi slide yang kedua ini harus yang kita perhatikan, Pak. Silakan dibaca. Niatkan tulus karena Allah, menyimak, mencatat hal-hal yang penting, berusaha mengamalkan, berdoa, meminta keistiqomahan. Karena dengan adab-adab itulah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat itu tadi. Sebagaimana dikatakan Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam. Kenapa para penuntut ilmu kadang ilmu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Ngaji Al-Hikam 5 tahun, tapi gampang galau terus. Apa sebab? Nah itu tadi, kadang kita kurang beradab di dalam ngajinya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, kita masuk kepada masalah. Masalah yang kita hadapi terkadang tak lepas pertama masalah dengan keluarga. Ada nggak yang rumah tangganya nggak pernah berantem? Nggak ada. Mungkin ngelihat bapak-bapak yang di sini, bapak, matiin aja, Bit. Bapak-bapak yang di ruangan ini atau ibu-ibu, kadang ibu-ibu, Pak, termasuk istri saya sendiri, melihat mungkin, Ustadz Salim Afillah kayaknya enak parentingnya gitu kan. Kayaknya orangnya romantis dengan istri. Kayaknya baik dengan istri. Kayaknya nggak pernah marah. Kayaknya selalu senyum dengan pasangan. Coba datengin beliau, hidup dengan beliau 40 hari, Be. Seminggu aja. Jika ibu-ibu ini sering ngeluhin suaminya, laki ya kita mending beli balik-balik bisa esok. Mengeluhkan tentang suaminya begitu kan. Suami saya yang ngerasa ketawa berarti. Mengeluhkan suami saya hobi baik. Mengeluhkan suami saya batur baik sing dipentingaken. Mengeluhkan suami saya kalau di rumah susah diajak ngobrol gitu kan. Mengeluhkan suami saya marah-marah saja. Kalau diajak ngobrol, ya wis sing jawab dudu suarane tapi ngoroke. Ngeluh gitu kan. Melihat ustadz-ustadz yang di YouTube. Ya kan? Lihat Ustadz Salim Afillah. Lihat Ustadz Abdul Somad. Lihat Ustadz siapa manis? Sing romantis-romantis kah? Hanan Ataki. Masya Allah. Coba deh ibu-ibu hidup dengan beliau-beliau seminggu aja.
akan terlihat semuanya. Gitu Pak. Itu masalah keluarga dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Cek. Halo. Ini gak usah nyalain ya, nanti mati lagi. Ya. Masalah keluarga. Yang kedua, masalah dengan anak. Mungkin bapak-bapak melihat, wah, anaknya Ustadz itu enaknya nurut, pinter, masalahnya ada. Masalah dengan tetangga, Pak, jadi gini, jangan merasa heran, jangan merasa aneh jika punya tetangga yang sangat peduli dengan kita, Pak. Ya, sangat peduli, saking pedulinya sampai overdosis. Saking overdosis, kita beli mobil, tetangga kita komentar, peduli itu. Kita jalan-jalan, diposting, tetangga kita komentar, peduli berarti. Kalau nggak peduli mah diem, acuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak peduli dengan sesuatu, rewel apa diem? Diem. Jalan, di tengah jalan ada batu. Berarti nggak peduli. Jalan ada duit. Bisa ado gak balik maning. Berarti peduli dengan duit. Kalau ada tetangga kita selalu komen dengan hidup kita, berarti dia peduli. Gak usah marah, gak usah kesel, menghabiskan energi kita. Pulang ke rumah, masak yang enak, datang kirimin. Ngajari obat tetes. Kamu Ustaz, abot memang berat pasti. Tapi itulah yang harus kita lakukan agar hati kita gak terus-terusan tersiksa. Gitu Pak. Baik, kemudian masalah dalam pekerjaan. Ada gak yang kerjaannya gak punya masalah? Gak ada. Datang orang servis mobil, ternyata rewelnya luar biasa. Mending beluke Pak Haji mah. Mang, kenapa motor kita beli dari Mang? Rewel. Giliran bayar utang. Bis rewel itu utang. Masalah. Ada masalah dengan pekerjaan. Karena memang manusia diciptakan dengan masalah. Berikutnya masalah ekonomi. Masalah termasuk dalam ibadah. Kenapa saya kok sudah sholat tapi hati saya nggak tenang? Ada nggak yang begitu? Ada. Saya udah baca Quran tapi rumah tangga saya kok begini terus? Ada nggak yang begitu? Saya sudah tahajud, saya lamun jare wong kene Abu seringnya orang Bapak. Ketika menyarankan pasien, Pak tahajud ya. Apa jawabnya? Aduh Ustaz, tahajud mabus baku. Blilo keliwat. Tapi kenapa kita mengkenen baik? Nah ini. Yang harus kita kaji Pak. Yang harus kita pelajari. Kenapa saya bikin slide ini? Tadinya biar bapak-bapak fokus. Nanti materi ini saya share ke grup Kiai. Biar jadi bahan
murojaah. Ilmu kalau nggak dimurojaah lupa. Ilmu kalau nggak dibaca di rumah lupa. Mending barlen, tulen, masih jedul sekalian. Apa maning wis usia 50 munjuk wis. Usia 50 munjuk mah. Mending tulen mah. Barlen mending tulen mending ana sing lebih parah. Beli paham-paham acan. Bener gak? Bakat tulen ada paham-pahamnya. Ini ada penuntut ilmu yang gak paham-paham acan. Jarang kene Mbak. Maka kita lanjut Mbak. Apa sih sumber dari masalah? Kalau secara akal ini Pak, saya tanya. Yang punya anak deh. Yang punya anak. Apa yang paling sering bikin bapak-bapak kesel dari anak? Jawab. Ustaz Turnaidi yang di depan. HP itu. Pada baik karo reang arane. HP terus. Apalagi yang bikin kesel dari anak? Ibu-ibu. Ngelawan. Anaknya siapa? Bunda sih ngelawan. Ngelawan, apalagi? Susah diatur. Nurut kabeh. Oh badut. Bakal badut mencakup segalanya. Baik, yang kedua. Yang punya suami, ada yang punya suami di sini? Dua laki kabeh gini. Sing pada dua suami, apa yang paling bikin kesel dari suaminya? Bro, ngomong gak? Aja sini sih. Wah, manduk gue. Manduk gue hobi berarti ya. Apalagi medit, ada beli si medit laki nih. Si laki nih medit ada beli. Duitnya dirawati dewek. Iya. Ada lagi, apa yang paling bikin kesal? Nongkrong. Ada enggak yang nongkrong suaminya? Baik, tadi saya nanya ibu-ibu. Sekarang saya nanya bapak-bapak, harus fair ya. Aja isisin Pak, anak wasit kader gak? Aman nih kayaknya Pak. Silakan unek-uneknya Pak. Hah? Shopping terus, online. Pakai terus. Ternyata keluhan suami-suami pada ya, online terus. Apalagi selain online terus, Mas Agis, pengantin baru. Susah. Anak Rabina nih kan ya. Susah bangun subuh, apalagi ngelawan. Ada nggak yang suka ngelawan? Nggak, alhamdulillah. Baik. Durung lawas ya. Baje, iko baka wong sepuh mah weruh kabeh baje. Baik. Maka masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, dari mana kita harus memulai memperbaikinya? Ya kan? Pernah nggak kita merasa masalah kita nih kok bertumpuk-tumpuk?
Satu masalah belum selesai, datang masalah baru. Pernah enggak ngalami di episode itu? Sampai kita merasa seakan-akan di titik terendah kita gitu. Pernah apa sering? Apa enggak Dina? Wah banget enggak Dina. Sampai kita merasa bingung harus dari mana memperbaikinya. Ini kita belajar ilmunya pagi ini. Kita belajar ilmunya pada pagi hari ini agar supaya masalah-masalah itu pertama diselesaikan oleh Allah. Mau masalahnya diselesaikan Allah, Pak? Mau. Bagian penyelesaiannya di Pak Rabi Maning. Jangan itu, Pak. Baik, kita pagi ini akan belajar bagaimana agar supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih, Pak, riwayat Bukhari Muslim. Bapak bisa cek di kitab Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Halamannya saya lupa, nanti saya lihat lagi. Yang kurang lebih bunyinya begini. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Hafal, Pak? Iki amalane lamun amalan paldot. Baka apal kedot. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Artinya apa Kang Edi? Terjemahkan. Terus dari Imam Masjid Birrul Walidain. Baik. Barang siapa, dudu barangnya siapa Ki, Pak? Beda barang siapa karo barangnya siapa, beda. Barang siapa memperbaiki sesuatu antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki antara dirinya dengan manusia. Jelas, Pak? Barang siapa memperbaiki antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki antara dirinya dengan manusia. Jelas tuh Nabi ngomong begitu. Sangat jelas. Kalau kita udah paham konsep hadis ini dan kita amalkan, kita nggak akan pernah nyalahin suami, kita nggak akan pernah nyalahin istri, kita nggak akan pernah nyalahin anak, kita nggak akan pernah nyalahin tetangga, Pak. Yang ada kita akan balik kepada diri kita. Karena kata Nabi tadi, tidak baiknya kita dengan hidup kita yang gak baik-baik saja karena kita dengan Allah gak baik-baik saja. Simpel kan? Simpel. Kenapa hidup kita gak baik-baik saja? Karena kita dengan Allah gak baik-baik saja, Pak. Ini masalah, Pak. Kita pengen istri kita baik. Yang punya hati istri kita siapa? Kitanya gak baik dengan yang punya hatinya dia. Bayangin. Kitanya gak baik dengan yang punya hati istri kita. Bagaimana Allah mau mendamaikan hati istri kita kepada kita? Ini saya buktikan, Pak. Masya Allah. 5 hari yang lalu mungkin ada episode saya libur kajian, bener gak? Libur kajian kan, malam Sabtu yang kemarin.
Itu saya berangkat dengan istri untuk silaturahmi nengok kakak saya yang di Jogja yang sedang Allah beri cobaan sakit dengan matanya yang gak bisa melihat, Pak. Dalam perjalanan sepanjang jalan menuju menengok kakak saya, menengok kakak saya yang sakit dan kakak ipar saya yang di Magelang. Sepanjang jalan saya mengingat hadis itu, Pak. Saya mengingat terus hadis itu dalam perjalanan. Sampai pada akhirnya ketika istri saya tidur di penginapan, kalau saya ngomong hotel terlalu keren ya, Pak. Kalau saya ngomong hotel terlalu keren, nah penginapan aja lah. Kanggo ngeremakan mata gitu kan. Yang penting mata bisa merem. Tapi bukan HI, Pak. Kalau HI hotel Islam, masjid. Enggak. Alhamdulillah. Enggak. Akhirnya saya bangun malam, selesai tahajud, saya muhasabah, Pak. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya Allah, selama ini saya dengan engkau sekenane baik. Paham Pak sekenane baik? Saya sholat, Pak. 5 waktu saya sholat, percaya saya sholat, Pak? Anak sih beli percaya saya sholat. Saya sholat, Pak, setiap hari 5 waktu. Saya tahajud. Ada yang gak percaya saya tahajud? Saya tahajud, saya duha, saya baca Quran. Ternyata, Pak, semuanya tuh kosong. Hampa. Kata orang sini, madep rai, mungkur hati. Sholat saya, tapi hati saya ada pada manuk, ada pada pasien, ada pada santri, ada kemana-mana. Sudah aman, Mang? Listriknya aman dorong? Kalau sudah aman, infokusnya bisa. Baik, saya lanjutkan. Oh, saya sholat, ternyata saya hampa. Oh, saya tahajud, ternyata saya hampa. Ini gimana dengan yang tidak sholat? Benar gak? Jika yang sholat saja tapi sekenane baik masih gelisah, bagaimana dengan yang sholatnya setengah-setengah? Ketemu, oh ternyata hubungan saya dengan Allah kurang harmonis. Janji Allah, jika hubunganmu dengan saya baik, jika kamu mencintai saya, jika kamu prioritaskan saya, kata Allah, saya akan perbaiki semua tentang dirimu dan kehidupan. Rumus itu, Pak. Maka kalau kita sudah paham konsep hadis ini, kita akan berhenti menyalahkan istri. Sira dari wong wadon bisa nuntut baik. Dari wong wadon cemberut baik. Laki kerja sekudu anak teh manis, teh pahit gak langka. Akan begitu terus kalau kita enggak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka sumber segala masalah kita, sumber masalah kehidupan kita adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah. Tidak baiknya hubungan kita dengan Allah. Maka imbasnya, efeknya kemana-mana. Kepada anak yang susah diatur, kepada pasangan yang bikin jengkel, kepada ekonomi yang seakan susah, dengan tetangga yang over peduli dengan kita, kemana-mana akibat dari tidak baiknya hubungan kita dengan Allah.
Jangan lantas ada pertanyaan, itu Fir'aun Ustaz. Durhaka dengan Allah kok baik-baik saja. Kata siapa? Enggak dia. Apa Fir'aun hidupnya tenang? Enggak. Saking gelisahnya Fir'aun cari anak laki-laki yang terlahir, bunuh mereka semua. Karena apa? Akan ada anak laki-laki yang tumbuh besar menggulingkan kekuasaan saya. Kayak begitu gelisah gak Pak? Gelisah. Jadi kalau bapak-bapak lihat ada orang gak sholat, kemudian seakan-akan awake lemu, duitnya akeh, rabine ayu, anaknya nurut, kelihatannya masuklah dalam kehidupannya jauh lebih gelisah dari kita-kita Pak. Karena hidup hubungan mereka dengan Allah kacau Pak. Tapi lihat para kekasih Allah Pak. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, mereka di hatinya gak ada rasa takut, cemas, dan gelisah. Kenapa? Karena hubungan mereka dengan Allah harmonis. Jelas Pak? Sumber masalah. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk pada solusi. Lihat, solusi yang pertama. Solusi yang pertama kita akui dalam diri kita Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terjemahkan Ustaz Turnaidi. Mual menyambatkan tajir menerjemah ini. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini lihat. Ini penegasan. Huruf dalam gramatikal Arab inna artinya sesungguhnya, sungguh-sungguh. Inna itu sungguh-sungguh. Lamun bahasa kene kan temenan, gelem busung, gelem sampean mati uluga. Yakin pakai qaf, asli pakai shad. Aja kiting. Baik. Yang pertama tadi inni kuntu minadz dzalimin. Akui kita salah Pak. Ketuk pintunya Allah, hamparkan sejadah, hadirkan hati kita. Rob, hamba yang salah. Anak hamba susah diurus, hamba yang salah. Ekonomi saya begini carut marut, hamba yang salah. Akui dulu Pak. Aja ngerasa bener. Kita sebenarnya wis baik ya, wis bener ya. Tangga masih sengit bahaya. Dasar tidak tahu diri. Santet kok memang. Ada yang begitu. Kalau kesel kan begitu. Baik Pak. Datang dulu ke Allah dengan pengakuan kita punya banyak salah. Hadir dengan penuh hati yang khusyuk, kerendahan hati. Ya Allah, terasa berat masalah ini. Ya Allah, begitu menyesakkan masalah hamba.
Orang yang selama ini hamba bela, orang yang selama ini hamba lindungi, orang yang selama ini hamba bantu, menyakiti saya dengan sesakit-sakitnya. Bukan dia yang salah, ya Allah, hamba yang salah. Hamba yang banyak dosa. Akui itu, Pak. Kita sepakat tadi, kita pengen ditolong oleh. Ketika kita punya tetangga yang rese, punya saudara yang jahat, siapa yang bisa merubah hatinya? Kita ngandelin lisan kita ngandelin nasihat kita, dalil-dalil kita. Gak ada, gak bisa. Kita datang, kita jobrak, Jari orang ini dijobrak gitu kan. Kamu kenapa begitu? Saya kan sudah gini. Kok kamu tega dengan saya? Berubah gak, Pak? Gak. Yang ada dia makin meteng-teng. Malang kerik. Daun bantu semono bae wis diucap-ucapakan lho. Daru bantu semono bae, dau ini itu. Tapi kalau yang kita datengin Allah, Pak, gak ada yang sulit. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kata Allah, saudaramu yang hatinya busuk, Allah beningkan. Anakmu yang HP baik, Allah beningkan hatinya. Istrimu yang selalu menuntut, Allah lembutkan. Gak ada yang susah bagi Allah. Kun. Ini bagi guru pun penting. Ketika muridnya susah, muridnya bandel, muridnya banyak tingkah, jangan hanya mengandalkan nasihat. Kalau anak kita HP baik aja cuma ngandelin nasihat, datang ke Allah, ketuk pintunya. Kerjaan terasa sulit, customer susah dirayu. Ada yang kerjaannya cari customer, susah dirayu, datang Allah, biar Allah yang ngerayu dia. Jalannya ini yang pertama, akui dulu kita nih zalim, kita nih banyak salah, kita nih banyak dosa, kita nih banyak lalai. Itu dulu. Tapi datang nih Allah, tapi dengan kesombongan, bahaya. Ya Allah, saya udah baik ke dia, ya Allah, kok dia jahat ke saya? Sombong itu, Pak. Jar Gusti Allah, ente tegameng kita tapi kayak mau beli butuh. Protes, demo. Udah deh, inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya siapa, Pak? Nabi Yunus. Ketika di mana? Di dalam perut ikan paus. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus dicoba 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan paus. Apa yang Nabi Yunus ucapkan? Bukan protes. Ya Allah, saya ini Nabi, kok ditaruh di dalam perut ikan? Enggak gitu, Pak. Ya Allah, saya sudah banyak amal, kok saya ditaruh di dalam perut ikan paus? Beli gelem kahan napi bae sing tukang mancing. Nabi strike gue diangkat di waktu paus. Pangkat.
Awas, aja didoakan loh. Dibalik-balik didoakan Pak Lewat paus saja. Ya, karena kita ibu akas kan ya. Salah. Baik. Harus ngomong Ibu Yo lah ke Ibu Yo ya. Baik, dilanjut. Apa yang Nabi Yunus sampaikan ke Allah? Bukan protes, Pak. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Indah kan begitu, Pak? Indah banget, tenang hati kita. Rob, kenapa dia begitu? Kenapa ekonomi saya begini? Kenapa tetangga saya begitu? Kenapa anak begini? Semua karena dosa saya. Rob, maafkan saya. Rob, ampuni saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Taubat dulu. Pintu masuknya datang kepada Allah dan mohon ampunan kepada hadisnya jelas. Bapak-bapak lihat. Aktsiru minal istighfar. Faman aktsaru minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Sing sapa wonge ngakeaken istighfar. Awas, Pak. Istighfar di situ pemahamannya dua. Secara syariat berarti mulut mengatakan astagfirullah. Secara hakikat kita mengakui diri kita bersalah dari hati dengan tulus. Ada yang nanya ke saya, dia bawa hadis ini soalnya apa? Ustaz, kita oleh amalan istighfar. Pingbira bang 1313. Nah, setelah ngamalakan kuen priwe masalah peragat beli. Alhamdulillah Ustaz, malah nambah masalah. Apa yang salah dengan istighfar? Berarti dia membacanya sebatas syariat. 1313 dia enggak pakai hati, enggak ngerasa salah. Istighfare pengen masalah peragat, duduk istighfar merasa salah. Kalau datang ke Allah enggak perlu ribuan, 3 istighfar disertai rasa bersalah di hati, clear. Allah turun tangan, Allah selesaikan masalahnya. Yang jadi masalah tadi Pak, saya ulang, kita nih jarang banget ngerasa salah di depan Allah. Ngerasa salah di depan istri gak ke pokok istri sewot. Bakal durung sewot mah mencari pembenaran. Kun makula kahanapi mah beli insyaallah. Beli beda. Baik, dilanjutkan Pak. Yang kedua, perbaiki ibadah baik zahir ataupun batin. Untuk masalah kita ada satu ibadah prioritas Pak, sebagai kunci masuk pembuka penyelesaian masalah. Setelah tobat, akui kita banyak salah dengan sepenuh hati. Yang kedua, perbaiki ibadah. Nah, saya kerucutkan, saya spesifikasikan ibadah mana yang paling awal harus diperbaiki, yaitu sholat. Baru kita beneri sholat aja dulu. Allah perbaiki yang lain. Sholat dulu. Yang namanya sholat itu Allah nggak merintahkan kita kerjakan. Ada nggak?
Ya, baterai ini ya. Pakai mic saja Hanaf. Oh, mic. Ini jalan. Mbak Iva ada, Mbak Iva. Ambil mic yang ada kabel di rumah tuh. Coba. Cek, ya. Alhamdulillah. Baik. Ini qadarullah, nikmat dari Allah, banyak sekali gangguan teknisnya gitu kan. Baik Pak, kita lanjutkan. Cara menghadirkan pertolongan Allah setelah tadi bertaubat, konsep berikutnya adalah memperbaiki apa? Ibadah. Ibadah yang spesifik menjurus kepada untuk kita menghadirkan pertolongan Allah adalah sholat. Maka dirikanlah sholat sebagai jalan untuk kita menyelesaikan urusan permasalahan hidup kita. Di dalam Al-Quran gak ada perintah. Coba, kegedean ya. Cek. Gak ada perintah kerjakan sholat. Cari satu Al-Quran penuh yang bahasanya if'alis sholat atau kerjakan sholat. Gak ada Pak. Bapak bulak-balik sampai jadi profesor, ngecek isi Quran, gak ada yang perintahnya kerjakan atau if'ali sholat. Tapi apa? Aqimi sholat. Dalam bahasa Arab, koma itu artinya berdiri. Jare santri Al-Hidayah, koma Zaidun. Koma wis ngadeg sapa Zaidun, Zaid. Turunan dari koma, fi'il amarnya adalah kum, berdiri. Aqimi sholat berarti dirikanlah sholat. Ini harus Bapak-Bapak pahami. Apa beda mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Banyak orang yang sholat tapi korupsi. Banyak orang yang sholat tapi berzina. Banyak kiai sholat tapi cabul. Banyak kiai sholat tapi korupsi proposal. Bukankah sholat itu mencegah dari keji dan munkar? Sepakat? Sepakat, karena ada ayatnya. Lantas kenapa kok orang sholat tapi berbuat keji dan munkar? Ada yang jawab Pak, kena godaan setan. Pak, setan tuh udah minder dengan umat zaman kian Pak. Aja setan bahas ini salah, setannya wis minder dengan umat zaman sekarang. Bukan karena setan, karena sholatnya sebatas dikerjakan, bukan didirikan. Masalah. Ibnu Athaillah mengajarkan bagaimana cara mendirikan sholat. Nih ilmu lagi nih. Yang pertama, perbaiki toharoh. Wudune kudu bener. Bab najise kudu bener. Cewoke kudu bener. Wudune disempurnakan. Aja kayak wudune wong tangi turu raup. Ciprak berisat. Disempurnakan. Mulai dari sunnahnya cuci tangan, kerjakan. Sunnahnya berkumur, dikerjakan. Sunnahnya ngisep banyu kecungur, kerjakan.
Awas, bukan hanya kenen. Bakal wudhu dihisap apa diduil? Bapak-bapak kalau wudhu dihisap apa diduil? Oh, duil. Wudhu mah jadi duil, sini duil mah Bu Haji bae. Dihisap, tapi pelan-pelan. Aja sampai serot tekang dhuwur, blenger. Ya, dihisap keluarin, hisap keluarin. Terpenting bakal wudhu subuh, Pak. Dari Kanjeng Nabi, ketika kalian tidur, setan itu pada camping di dalam hidung kalian, Pak. Pada camping, gawat tendanya sih harga 3 juta malah. Ini pada camping. Maka kata Nabi, untuk membuang setan yang pada camping di hidung, ketika wudhu hirup sedot banyu kepada hidung tadi. Nah itu. Pantes entah sholat tukaran, yang masih ake setan yang jero jumure. Ya kan? Maka dihisap agar supaya membersihkan setan-setan itu tadi. Kemudian muka, ayo batas muka dalam wudhu sampai mana? Panjangnya dari tempat cukuler rambut sampai dagu sini, ya. Lebarnya telinga ke telinga. Ini kudu teles kabeh. Aja keliwat. Tuh. Sudah muka, ya kan? Lihat tuh. Dari cukuler rambut, nah, mohon maaf. Ambil air kan, 2, nah gini. Dan dikosok, sunnah dikosok muka kita, Pak. Tuh. Terus ke belakang nih. Belakang telinga ya kan? Nanti ke depan. Harus begitu wudhu. Wah, barang anu wudhunya baru. Aduh. Pantas sholatnya gak berefek apa-apa. Sing wudhunya bae wis salah. Itu loh. Hah? Terap bener. Iya, kayak sholat duhur terap bener ya. Kemudian tangan, ya kan? Minimal sampai sikut. Kata Nabi, yud'aun inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina. Umatku pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah sesuai cahaya wajahnya. Kalau kita basuh mukanya benar, nanti di akhirat muka kita terang, Pak. Jadi yang membedakan umatnya Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi lain, cahaya muka dan tangan, kaki bekas wudhu. Paham, Pak? Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Hud, Soleh, terus langkah si muru berakhirnya. Karena tidak ada perintah wudhu. Tapi umat Nabi Muhammad terlihat cirinya mukanya bercahaya. Sing wudhunya bener terang. Sing sada bener rada redup. Sing basuh muka bari liwat bae biar pet. Umatnya Nabi Muhammad ada siapa sih? Kok murung? Kok mati? Beneri wudhunya, Pak. Setelah wudhunya benar, masuk pada sholat. Ya kan? Sholat walaupun laki-laki pakai baju pendek sah, tapi ketika sholat usahakan pakai baju panjang. Ya, adab itu. Usahakan tuh.
Apa maning cuma oblong, sangat tidak beradab. Ya, Pak Jolik diundang Luki Hakim, masa hingga oblong? Batik terbaik dipakai. Lengawangi beli dua dadak tuku, dadak jaluk, giling. Ini kaji Casmadi marak dikit, jadi dua minyak wangi beli. Itu dipanggil Luki Hakim, dipanggil sing dua Luki Hakim. Siapa? Gusti Allah, masa pakai oblong Pak? Sungguh terlalu dikat. Pakai baju panjang, pakai minyak wangi, setelah itu hadirkan hatinya. Hadirkan hatinya di hadapan Allah. Khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Gitu Pak. Kemudian tepat pada waktunya. Jika tidak ada uzur itu misalkan ketiduran, misalkan lagi nyetir, boleh rada telat. Gitu kan? Sakit. Hari lagi jentul ben duil HP sih priwe. Dodok ning kursi bari duil HP, kurung muadzan ongko-ongko bae. Anda wong ini kan ya? Anda sih mengkonon? Ndi wong e? Ini gurine ka Hanafi kayak Pak. Wah, barang anu masalahnya pengen diselesaikan ning Gusti Allah. Rezeki pengen akeh. Lagi pengen aja medit. Lagi pengen perhatian. Giliran adan duil-duil HP. Pantas saja Allah pun lambat menolong kita. Makanya kan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya Pak? Sepakat? Orang yang sholat celaka. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Mereka yang sholat tapi lalai. Lalai itu pengertiannya yang pertama adalah mundur sholat dalam keadaan lapang. Hati-hati. Poma. Ngurusi wong dangdan mama santek teka. Awas ke, Babasari. Kian pragat, kian teka. Wis masa tutuk tuga. Wis tudanan be gogol kita ron. Gol. Selamat tinggal. Saya mau laporan dulu pada Tuhan semesta alam. Gitu. Menghadirkan pertolongan Allah, Pak. Yang keempat, perbaiki tawakal kita. Saya lihat waktu karena kita mulai jam 11 tadi. Allah karim. Udah zuhur belum? Sudah azan. Baik, kita break dulu, ada azan.